bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom, selamat malam pemuda remaja Alamin Pulut. Saya berharap kita senantiasa ada kerinduan untuk selalu dekat kepada Tuhan, sebab firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat. Maka jangan coba-coba untuk memberi kesempatan kepada roh-roh yang jahat dalam pikiran-pikiran yang tidak baik, dalam keinginan-keinginan yang jauh daripada rencana Tuhan. Pada saat malam hari ini, walaupun kita tidak bisa bertemu antara satu dengan yang lain, tetapi melalui media ini saya menyapa saudara. Salam damai sejahtera daripada Tuhan kita. Biarlah kiranya Tuhan memelihara, melindungi tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan sebelum kita melakukan atau beristirahat sepanjang malam hari, atau mungkin teman-teman pergi ke tempat yang lain, nongkrong bareng bersama teman-teman, ataupun kegiatan apapun yang kita lakukan, saya merindukan saudara boleh mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan saya mau bagikan kepada saudara pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kita senantiasa. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas perlindungan Tuhan, kekuatan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu. Tuhan telah memelihara, bahkan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Saat malam hari ini, kami rindu sebentar mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sebab firman itu yang menjadi pertolongan dan perisai bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, seperti pujian tadi bahwa kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu dan mataku tetap memandang-Mu. Begitu juga dengan satu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Secara pribadi lagu itu yang sangat-sangat memberkati saya. Dan ada satu kesaksian seorang anak bupati di Kalbar yang pernah dijamah, diselamatkan jiwanya oleh Tuhan karena bertahun-tahun dia terjerat, terikat oleh obat-obat terlarang, penggunaan narkoba, sabu dan segala macam. Dan berkali-kali ia berobat, ia pergi ke tempat rehabilitas, namun tidak ada hasil yang baik. Tetapi suatu saat ketika ia sedang bergumul, menangis,
di dalam kamar seorang diri, dan dia bukan secara kebetulan, itu rencana Tuhan baginya karena Tuhan datang untuk menyelamatkan dia. Dia memutar radio dan karena rencana Tuhan memberkati dia, dia mendengarkan lagu itu dan dia tersentuh, dijamah oleh Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah, dan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 63 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9 berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Saya ulangi, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudaraku, Daud banyak mengalami kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga ia berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolongan bagiku. Dalam naungan sayap aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang. Bagaimana Daud diberkati, disertai, dilindungi seperti burung yang melindungi anak-anaknya, atau hewan yang senantiasa menjaga anak-anaknya. Begitu Daud rasakan perjalanan hidupnya di hadapan Tuhan. Sebab ayatnya ke-9 berkata bahwa Daud melekat kepada Tuhan. Ia bergaul, ia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan berkat pertolongan Tuhan, dia berkata, Tuhan yang menjadi pertolongan, dalam naungan sayapnya ia boleh berlindung. Saya merindukan hal ini boleh terjadi kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun musim kehidupan yang saat ini sedang kita hadapi, atau yang lalu sudah dilewati, saya percaya kalau kita ambil komitmen untuk seumur hidup kita memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, tangan kanan kita angkat bahwa Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Ini jiwa menyembah, ini jiwa membuat renungan secara pribadi, membuat suatu hubungan relasi dengan Tuhan secara pribadi di tempat tidur saat orang sudah tidur, saat orang sudah beristirahat, dan kita sedang mencari Tuhan, merenungkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Jika saudara pernah mengalaminya, pasti akan merasakan hal yang sama dan berkata, Tuhan Engkau pertolongan bagiku, tempat perlindunganku. Mungkin saudara pernah mengalami kecelakaan dan tidak ada terjadi apa-apa, atau pernah mengalami kekurangan dan ternyata semuanya dicukupkan, atau hal apapun itu. Biarlah kiranya kita boleh berkata, jiwaku melekat kepadamu dan tangan kananmu yang menopang aku. Sehingga sepanjang malam hari ini kita dipelihara, diberikan ketenangan dan damai sejahtera daripada Tuhan.
Biarlah melalui renungan firman Tuhan ini, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Sungguh Daud berkata bahwa hatinya melekat kepada Tuhan, dan itu yang kami rindukan ya Tuhan. Bagaimana ia mengambil waktunya secara pribadi untuk merenungkan kasih kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi dia. Tuhan, mampukan kami untuk kami senantiasa melekat kepada Tuhan. Jiwa kami memuji nama Tuhan, tangan kami terangkat untuk menyembah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita menutup renungan singkat pada malam hari ini, saya ingin kembali untuk mengajak saudara untuk memuji nama Tuhan dengan satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat dengan Tuhan, jiwa kita tentram. Hanya dekat dengan Tuhan, kita pun boleh mendapatkan keamanan. Biarlah saudara diberkati dan firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara ketika melakukan dan mau hidup percaya di dalam Tuhan. Demikian, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.